sama band Cita-Cita tuh sampai tahun berapa? 2002 reggae-nya Minang ya. Saya nggak mau reggae dari Jamaika, nggak. Kita baru tahun 2000. Berarti mereka siapa? Nggak tahu siapa. Nggak tahu? Nggak. Atau udah di-upload aja lagu Burung Gagak. Mangawa. Mangawa. Pakai intonasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Iwan Rakelta. Ya, kali ini di podcast Bukit Tinggi Press Club telah hadir seorang musisi asal Bukit Tinggi dan seorang vokalis dari kelompok band The Muaros. Beliau adalah Ted Ramnes. Alright. Ya, selamat sore, Bang Ted. Selamat sore, Om Iwan. Ini sepertinya ada yang viral baru-baru. Iya. Ini gara-gara lagunya Bang Ted mungkin. Iya, ada pengaruh dikit. Iya, ada pengaruh. Tapi sebelum itu kita bahas perjalanan Bang Ted dulu ya sebagai seorang musisi dari dulu sampai sekarang. Alright, ya, siap, itu dulu siap, gitu ya. siap. Oke, Bang Ted itu Ted Ramnes itu nama asli atau bukan? Nama asli, tapi diambil dari beberapa nama saya itu panjang. Panjang. Jadi ada Ahmad Ramnes Teddy Namalra. Lengkapnya? Ya itu, Ahmad Ramnes Teddy Namalra. Nah, Ted-nya saya ambil, Ramnesnya saya ambil. Jadi Ted Ramnes. Itu keluarga memang musisi semua atau gimana? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada yang musisi. Berarti Bang Ted sendiri yang musisi? Lingkungan saya musisi mungkin. saya dibesarkan dipengaruhi oleh lingkungan, Om. Alumni seni? Enggak juga. Bukan juga? Enggak. Jadi ceritanya gimana secara menyanyi ini? Ya itu mungkin kita itu kan tergantung lingkungan ya. Kalau untuk saya jatuhnya ke lingkungan seni musik. Ya, dulu di mana gitu nongkrongnya? Ya kalau di kampung kita kan di Bukit Tinggi itu kan ada lapau-lapau. Ya. Nah, nongkronglah di situ lapau-lapau itu kan. Kawan-kawan saya ada yang main koa, ada yang main ini, main domino segala macam. Tapi saya nggak tertarik. Saya tertarik musik. Nyanyi di sana? Nyanyi ya. Saya nyanyi terus. Terus ada yang bilang bagus suaranya atau gimana? Enggak ada, dicemehin terus. Dicemehin? Iya. Kalau lagu sedih kan kayak lagu sedih lah. Misalnya lagu Kasih Tujuh Maro misalnya kita nyanyiin kan. Apa kata kawan dari Lapau itu kan lagi main koa. Bali lah tadi nak. Nah, kalau kita di Bukit Tinggi ini kan kalau nggak tahan dengan Cimahi kita nggak jadi. Iya. Nah, kalau kita nyanyi ini yang ditunggu itu bukan hebatnya, Om. Yang ditunggu itu salahnya. Jadi harus bisa ketawa. Kalau cacakian selalu ya itu jadi lucu. Kapan prosesnya itu ketika Bang Ted itu saya mau bidang tarik suara aja gitu? Ya. Kalau hobi lihat orang nyanyi sering saya terobsesi sama gitarolis. Waktu saya SMP itu kalau saya ada di gitarolis main di TVRI album minggu ini gitu ya. Kan udah dipromosin dulu tuh. Hari Minggu tuh saya nggak kemana-mana tuh. Pasti saya sekitar rumah aja. Menunggu itu ya. Hanya untuk lihat, dengar gitarolis. Habis gitu saya pulang, saya pergi main lagi. Walaupun yang lain bagus-bagus ya, tapi sejak itulah saya ikut. Berarti dari kecil juga pernah ikut festival? SMA saya. SMA? Ya. Dari sana mulai? Dari sana saya mulai, tapi saya punya dendam juga sama musik. Kenapa? Jadi waktu itu ada festival rock. Festival rock? Di mana? Sport Hall nih. Di gedung sport sini kan, di Bukit Tinggi. Jadi waktu itu saya baru aja pandai-pandai main nyanyi. Saya pandai nyanyi lah. Karena selama ini kan nongkrong di jalan tuh. Duduk-duduk di tongkrongan lah nyanyi kan. Saya lihat ada lomba, saya pengen ikut. Kayaknya bisa lah, coba. Tapi yang namanya pengalaman pertama, saya juga orangnya gemetaran, nggak pedean. Jadi pas panggilan nama saya tuh dipanggil, saya gemetaran. Itu solo? Sendiri, diiringin oleh band. Oh, band. Jadi festival tuh bandnya udah ada ngiringin kita. Nah, kita yang nyanyi. Oh gitu. Lagunya apa ya waktu itu saya ambil ya? Kepada Perang. Dari God Bless.
Jadi pas saya nyanyi itu baru satu bait sorok saya habis. Jadi sejak tanah kami mengering. Nggak ada suara lain. Turun. Hilang. Nggak, setelah itu turun. Nggak turun. Terus? Saya kan bayar. Saya habisin sampai habis. Udah bayar. Apa komentar temannya setelah itu? Waduh, itu sport hall itu rame. Ketawain saya semua tuh. Ketawain. Apa namanya? Lucu orang tuh. Oh, turun. Banyak tuh yang bully. Tapi Bang Ted, siapa yang mengajarkan nyanyi? Nggak ada. Nggak ada atau tidak? Atau tidak. Nyanyi aja. Saya nggak tahu nada loh. Nggak tahu. Nggak tahu nada? Nggak tahu nada. Gimana caranya bikin lirik gimana caranya? Ya itulah feeling aja. Dari apa ya? Yang penting saya bisa tahu chordnya, saya nyanyiin, udah. Gitu ya. Ditanya nada nih apa, do, re, mi, nggak tahu saya. Nggak ngerti. Blank. Saya tahunya nyanyi aja. Ya. Ini Bang Ted dulu sebelum bikin album itu pernah ngeband dulu ya, sebelum Demuaros ya, sebelum Demuaros. Ada. Itu tahun berapa itu? Itu saya udah mulai konsentrasi bermusik ini tahun 2002. 2002. Ya. Itu jadi langsung masuk kelompok band. Jadi waktu itu 2002 ada satu orang kawan. Jadi dia punya kawan ini gaet dia. Gaet. Dan dia kebetulan istrinya punya homestay di Maninjau. Nah, saya diajak karena saya orang pariwisata ya. Saya punya objek yang bagus di daerah Pasaman tuh, di Kinali. Ada namanya Muaro Binguang. Nah, temannya ngajak, yuk ada tur nih katanya, bawa bule gitu. Ayo. Setelah habis bawa bule, mampir ke ke homestay dia. Nah, situ saya nyanyi. Ya biasalah nyanyi. Tapi si istrinya ini orang bule nih, orang Selandia Baru. Tertarik dia? Nah, tertarik dia. Tertarik sama suara atau orangnya? Suara. Bukan orangnya? Enggak. Dia udah punya suami. Jadi kakak ini dia bilang, Kak, saya nggak mau nyanyi, Kak. Saya nyanyi hobi aja, Kak. Tidak, kamu harus menjadi penyanyi. Kamu punya talent gitu. Apa itu? Ya, punya kamu bakatmu bagus, suaramu bagus. Enggak lah, Kak, saya nggak bisa nyanyi lah. Saya nyanyi buat diri aja. Sampai akhirnya dia maksa, pokoknya kamu harus jadi penyanyi terus. Nah, akhirnya dia belikan saya gitar 12 string. Dari ada orang bule juga. Dia dari Australia bawa gitar 12 string, kali 12. Dia bilang, kamu jual nggak gitarmu? Akustik? Ya akustik. Oh, buat apa? Katanya. Ini saya mau beliin buat kawan saya. Katanya. Boleh? Katanya. Berapa? Waktu itu tahun 2002 duitnya 8 jutaan tuh. Besar tuh kan. Gitarnya bagus. Merek apa tuh? Apa ya nama mereknya? 12 string itu ya. Dia bilang sih edisinya limit edition. Lupa saya namanya. Nah, akhirnya dibelilah sama dia dan dia kasih, this for you. You jadi penyanyi lagi. Masih ada sekarang? Enggak, 2007 kita udah bar, nah gitarnya udah dibawa lagi sama dia. Dibawa lagi ke Selandia Baru. Dia kakaknya divorce juga, bercerai dia kan. Nah, itulah perjalanan itu. Mulailah dari situ saya ciptakan lagu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu solo atau udah band? Sebelumnya kan lagu ini kan permintaan dari Bapak Jufri. Bapak Jufri. Waktu itu dia pingin wali kota ini pingin punya ada lagu baru untuk Bukit Tinggi. Untuk pariwisata katanya. Ya. Dia nanya sama Bapak Sekda, Pak Khairul kalau nggak salah. Nah, Pak Sekda ini bicara sama Mardin, ketua komunitas musik jalanan. Nah, Mardin inilah yang bilang, bisa kau bikin satu lagu Bukit Tinggi? Saya juga belum baru-baru apa ya. Waktu itu dari mana mereka kenal sama seorang Ted Arnes ini? Belum, saya belum siapa-siapa, belum ada siapa-siapa. Mereka tahunya dari mana? Dari Mardin ini aja. Nah, Mardin ini kan kebetulan sering nongkrong sama kakak yang bule ini. Dia bikin juga grup gitu loh. Jadi kakak ini support juga anak-anak KPJ ini.
Nah disitulah dia bilang, oh coba dulu ya kalau lagu Bukit Tinggi. Boleh bahasa Indonesia, saya bilang. Serahlah. Nah saya kan basicnya orang pariwisata. Iya. Jadi saya bikin lirik tentang seorang guide yang ceritain tentang kotanya, kota Bukit Tinggi gitu. Nah itulah kalau dibilang beda lirik, nanti saya mau beda lirik tentang lagu Bukit Tinggi ini apa sih? Sekarang kan belum, mungkin banyak juga yang nggak hafal liriknya atau belum tahu liriknya. Jadi Bukit Tinggiku itu lagu yang pertama ya? Pertama. Single ya? Enggak, di album. Album Ada apa temannya, itu? ada 10 lagi itu. Album apa itu? Cita-cita akustik dulu kami. Cita-cita akustik. Grupnya Cita-cita namanya. Grupnya Cita-cita, nama albumnya Cita-cita akustik. Nah, akustik. Akustik. Berapa lagu waktu itu? Kita dalam 5 tahun tuh tercipta lagu 12. 12. Yang 10 saya ciptain lirik dan iramanya. 2 lagi buat kakak yang bule 1, terus Mardin ini 1. Itu tahun 2002. Ya? Jadi kalau lagu Bukit Tinggi itu udah 22 tahun ya. Nah ya 22 tahun yang lalu. Itu sama band Cita-cita tuh sampai tahun berapa? 2007 kita selesai bikin 12 lagu. 2007. Bubar. 2008 kita bubar. Kenapa? Ada aja masalahnya. Ada yang ini, ya pokoknya macam-macam. Sama 5 tahun tuh lah kita 2002 sampai 2007 itu yang kita utuh. Ya, setelah bubar itu bikin band lagi ya? Ya. Orangnya beda atau sama? Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Jadi tahun 2007 kita bubar. Bubarnya ya ada kepentingan apalah ya, ada balik ke keluarga. Ya, masing-masing lah, ada masing-masing. Masing-masing. Karena proyeknya udah selesai kan. Ya. Jadi 2007 itu saya juga aktif lagi di keluar, maksudnya ke masyarakat lagi. Karena kami kan di dalam studio aja terus. Hanya sekali kita manggung keluar, terus balik lagi ke rekaman. Selama 5 tahun begitu aja. Jadi pas 2007 kita selesai, nah kawan-kawan ada yang urus ini segala macam, saya masuk ke komunitas musik di Bukit Tinggi. Komunitas musik. Waktu itu ada Sigi namanya. Ya. Ya. Sigi Jalan Sudirman ya? Ya, Jalan Sudirman. Jadi ketemulah musisi-musisi lain. Ya, selama ini kan seperti saya di satu tempat aja kan. Nah, di Sigi ini kita ketemu sama musisi lain. Sampai akhirnya 2008 ada anak-anak ini dari anak-anak punk ini. Jadi dia ngomong, ngajakin bikin musik reggae yuk. Di Bukit Tinggi belum ada reggae, belum ada waktu itu. Kenapa tertarik sama reggae? Enggak, kebetulan anak-anak inspirasinya kan di Padang udah ada reggae, band reggae. Di Padang Panjang udah ada band reggae. Nah di Bukit Tinggi belum. Nah saya juga selalu bawain, kalau di Cita-cita tuh saya bawain juga reggae. Ada lagu country-nya, ada rock-nya, tapi ending-ending dari grup Cita-cita itu selalu reggae. Jadi ini memang benar musik-musik reggae aja, satu grup. Jadi kita nggak campur lagi lagu lain. Berarti ketemunya memang satu frekuensi lah ya? Satu frekuensi, karena anak-anak ini juga nggak anak-anak reggae, nggak ada yang tahu lagu musik reggae, nggak ada yang tahu. Anak punk mana dia bikin reggae? Temponya beda kan. Kemudian bikin band? Belum. Jadi akhirnya dapatlah satu lagu. Tapi saya pernah diajak ke begitu, saya bilang sama mereka, oke, tapi reggae-nya Minang ya. Saya nggak mau reggae dari Jamaika, nggak. Tapi kita bikin yang baru. Apa ciri khasnya? Liriknya Minang gitu. Oh liriknya? Ini di lirik, bukan dari bukan bahasa. Musiknya Nggak apa-apa reggae. Memang reggae itu kan memang begitu, jreng-jrengnya kan. Ya mungkin ada unsur-unsur apanya semacam telempong atau apa. Ya. Nanti jadi pertama saya bilang dari liriknya dulu. Liriknya harus Minang. Karena belum ada yang bikin reggae Minang kan. Kan lagu-lagu kita kan banyak joget, terus dangdut Minang. Tapi yang reggae Minang belum ada waktu itu. Berarti populer reggae Minangnya tahun 2000? Setelah 2013 saya bikin album Burang Gagak. Baru tuh. Kita launching 2013 judul ini lagu udah band Muaros ya?
Muaros ini udah ada. Cuman buat rekaman bukan Muaros. Jadi sama studio ini lagu saya dipakai kan lagu-lagu ini dapat di tempat di Muaros ya. Nah, cuman waktu itu kemampuan dari kawan-kawan Muaros ini belum bisa untuk recording. Masih belajar lah. Masih belum profesional gitu loh. Nah, ada tertarik satu studio ya. Yang dia juga berproduksi lagu Minang. Nah, saat ditawarkan lagu konsepnya Minang Reggae ini, dia tertarik. Mau bikin. Nah, dicarilah sama orang produser ini musisi-musisi yang benar-benar paham dengan musik gitu. Memang ahli udah. Produsernya siapa tuh? Pak Ridwan Idma namanya. Dia dulu kalau nama labelnya dia Kelas Manang. Kelas Manang. 3 tahun kita kerja tuh buat lagu Burung Gagak. Dari awal selesai 3 tahun. Burung Gagak ini bukan The Muaros? Ya lagu The Muaros. Maksudnya album The Muaros? Nah, lagu bukan ya? Bukan ya? Teramnes. Teramnes. Ya, solo. Oh. Tapi lagunya berarti solo, walaupun pemainnya The Muaros, tapi itu solo gitu? Solo. Dan lagu-lagu yang ada di Teramnes ini, itu saya cover. Dari Cita-Cita saya ambil, dari The Muaros saya ambil. Dan saya tambah dengan, ada 3 lagu yang baru. Nah itu. Jadi tetap saya bawa dari Cita-Citanya, tapi saya cover dia. Cover. Saya perbarui musiknya. Karena Cita-Cita itu kan akustik dia. Iya. Gitar akustik kan. Nah di konsep yang di album solo ini jadi band dia. Lebih ramai jadinya. Maksudlah unsur-unsur Minangnya di situ. Ada talempongnya, ada saluang bansi. Nah kita padukan lah tuh di mana yang pas. Modernnya ke Minangnya dapat. Jadi kalau kawan-kawan lihat di Teramnes yang Burung Gagak itu dapat semua. Nah ini dia nih musik Minang. Itu berapa banyak itu viewer? Sekarang? Iya. Sekarang saya baru aktif YouTube, saya baru setahun yang lalu saya bikin YouTube. Kalau orang lah duluan bajak. dari awal dia udah dibajakin lagu saya tuh. Iya. Udah top dia. Berarti yang beredar yang lama itu bukan dari produksi ya? Bukan. Saya nggak ada bikin, saya baru tahun 2000. Berarti mereka siapa? Nggak tahu siapa. Nggak tahu? Nggak. Atau udah diupload aja lagu Burung Gagak. Kan? Keluarga juga bukan? Nggak tahu. Nggak tahu siapa. Namanya ada Jerami, apa banyak lah namanya. Ada yang pokoknya dibikin ke YouTube semua. Nggak ada minta izin juga? Nggak ada. Nggak ada, saya biarin aja. Dia kan salah jiwa-jiwa seniman ya. Ya salah saya sendiri. Iya. Apa nggak dibikin? Dia dibikin orang lah kan. Apa salah kan? Jadi dia orang-orang itu aja bikin jadi lagu nih masuk YouTube, banyak yang bikin tuh. Iya. Banyak. Burung Gagak itu kalau nggak salah udah 100.000 dia tuh viewernya. yang lihat dia kan. Jadi kalau sekarang dibikin YouTube juga bingung. Ini hak ciptanya mana gitu. Saya belum ada, saya juga nggak tag orang itu, biarin aja take down, enggak lah, biarin aja. Biar aja rezeki dia. Asal jangan dia aja tag saya gitu. Saya lawan. Iya. Kalau dia marah lihat saya bikin YouTube juga kan, nah saya lawan dia. Ini lagu gua ya ini. Nah, alright, Om. Ini ada yang belum lama ini viral. Itu lagu Mangawa. Pakai intonasi ya, Mangawa. Jangan ya, Mangawa itu tulisannya aja Mangawa, Om. Hati-hati dengan mimik dan intonasi. Iya. Bisa jadi masalah. Ini ceritanya gimana nih? Sampai ada yang bilang ini lagu provokasi atau gitu. Ceritanya gimana nih? Itulah ya, saya juga bingung gimana ceritain. Karena nggak ada dalam awalnya, nggak ada niat apa rekayasa sampai seperti ini, nggak ada. Dia ngalir aja. Iya. Kebetulan ini kan lagu udah 2022 saya bikin. Tahun 2022. Berarti lagu ini dibuat sebelum pilkada ya? Sebelum jauh sebelum pilkada. 2 tahun yang sebelum kan. Waktu itu ini lagu ini kita niatkan untuk 20 tahun saya berkarya tuh. Jadi ada 7 lagu kalau nggak salah kita bikin berdua sama kawan almarhum ya. Ada kawan saya udah almarhum. Del namanya. Nah kita bikin untuk pencipta lagu juga? Nah, pemusik dia. Pemain apa dia? Semua.
Semua? Jadi kita kan punya studio rekaman tuh. Jadi kalau untuk urusan cari lagunya saya lah. Nah dia tuh khusus untuk bikin musiknya sampai selesai. Masteringnya juga dia tuh. Operator dia. Serba bisa ya? Serba bisa. Dia yang bikin semua tuh. Gitarnya, bassnya, drumnya, isian musik dia semua. Saya cuma nyanyi dan bikin lagu. Nah akhirnya kita bisa membuat 7 lagu kalau nggak salah. Sebelum beliau meninggal ya. Nah mungkin ini salah satu hits dia mungkin. Apa kalau kata orang, ini ciptaan siapa sebenarnya nih? Kalau lirik irama saya, musik dia. Lirik Bang Ted, musik dia. Iya, musik dia. Pure dia musik. Nggak ada intervensi dari saya enggak. Saya udah kasih bahannya ini pakai gitar. Saya tinggal. Oke, pulang. Lo terusin. Nah gitu aja. Itu rekamannya berapa lama? Lumayan lama lah. Ada hampir kita kerjain 7 lagu tuh setahunan ada. Setahun. Tapi kita kan nggak selalu tiap hari kan. Kalau ada mood masuk studio. Ya. Itu kembali lagu ke Mangawa ini. Jadi lagu Mangawa ini karena dia dibawa oleh salah satu paslon ya. Waktu itu bilang aja lah Bapak Mas Safar ya, Bang Wako kalau istilah kerennya Bang Wako ini. Karena dia bikin campaign dia kan riang gembira gitu. Tema tagline-nya kan riang gembira. Nah, musik yang di lagu Mangawa ini memang pas untuk riang gembira gitu. Jangan pakai buat timnya, buat jalan-jalan belusukan, buat yang riang dialah, buat semangat-semangat. Nah, awalnya kan biasa-biasa aja. Cuman lama-lama mungkin dia dari 04 yang rivalnya itu sebenarnya 04 dia kan ada 4 kandidat ya. Tapi yang lebih kesininya 04-nya ini. Mungkin karena dia liriknya itu terasa dia sensitif mungkin ya. Jadi ya dianggap mencimeeh lah, olok-olok orang ini kan gitu. Sampai akhirnya di finalnya ini pas pencoblosan di saat 03 ini kalah, malah 04 yang membawakan lagu ini rame-rame gitu. Gantian dengan persis seperti yang 03 juga. Happy-nya dapat, nyanyi dia rame-rame. Saya juga bingung kapan dia latihannya. Ini tiap hari dengerin ke 03 nih. 04 ini kapan latihan nyanyinya gitu. Kok bisa kompak begitu kan? Jogetnya hampir mirip. Jadi malam itu saya juga heran sebenarnya itu. Karena dia kok bisa biasanya kan kalau kandidat yang ini menang kan dia punya jingle sendiri kan? Iya betul. Nggak mesti ambil jingle orang kan gitu. Happy lah dengan jinglemu sendiri kan begitu biasanya. Tapi sebenarnya liriknya bercerita tentang apa nih? Kalau ini kan cerita sehari-hari kita. Coba dengar liriknya. Batu bitubi kisah dijalani, kadang lasuah, kadang marusuah. Di bakato kare hati kayak dicari kayak orang-orang gitu. Pinginnya kayak orang-orang lah. Dicari lasuah ndak dicarinya marusuah. Di refnya awak nan lasuah, manga kawan lonan rusuah, apa salawa, mangawa. Kan begitu cuman. Simple. Tapi intonasinya itu tergantung dari mimiknya. Nah, jadi yang menjadi masalah tuh sebenarnya setelah ini perang terjadi ya, saya juga heran nih kenapa lagu saya tetap menang gitu loh. Harusnya kalau lagu saya nggak hadir di malam itu kan kalah. Karena dipakai oleh 03 kalah kan. Harusnya nggak hidup dia nih. Tapi dia pindah ke 04 hidup dia. Tapi bisa diceritain sedikit gimana proses pembuatan lirik dari Mangawa ini? Ceritanya tentang apa awalnya? Cerita simpel banget, simpel ya. Adalah dari idenya dari kelompok anak-anak muda ya. Kelompok klub, sebuah klub gitu. Saya bilang lah anak-anak Vespa lah. Jadi biasanya mereka ngumpul-ngumpul tuh tiap malam minggu tuh. Orangnya itu juga. Nah berapa kali saya lihat hilang satu nih. Hilang satu. Cuman karena yang hilang satu ini kok setiap dia hilang, yang ini bergunjing kan. Banyak orang. Banyak ceritain dia nih. Lain langsung dari awal. Dia, pokoknya yang nggak ada merasa lah. Dianggap nggak setia kawan lah, itulah bahasanya kan. Jadi berapa kali saya hadir tetap itu topiknya tentang anak ini. Nah anak ini tetap juga nggak hadir. Saya tanya kenapa? Kok sekalian heboh-heboh aja sama orang ini.
cerita lah dia kalau dia kawan ini dapat cewek. Jadi sejak dia punya cewek gak pernah dia nongkrong sama tongkrongannya. Iya. Itu masalahnya. Terus Jadi kawan-kawannya kan enggak terima dia. Ya cewek-cewek lah katanya. Tapi tetapnya nongkrong gitu. Masa kurang anggota gitu. jadi gara-gara kejadian itu Nah, saya bilang muncul inspirasi nah, buat lirik. kalian orang yang lasuh ngapain kalian yang rusuh? Bukan lagu lah. Akhirnya saya bikinin tuh lirik kayak gitu. Awak na lasuh mengakawan na rusuh. Apa salah awak mengawak. Berarti sejarahnya memang untuk orang pacaran. bukan pilkada-pilkada. Nah, ngapain pilkada? Ada pilkada. Pilkadanya 2 tahun lagi ya. Iya. Saya ini memang gitu Om. Udah 2 kali pemilihan ya. Saya ikut. Waktu Pak Ramlan menang, saya juga ikut bikin jingle Pak Ramlan. Jingle apa tuh? Bukit Tinggi Sabananya judulnya. Sama Bapak Irwandi dulu. Ini liriknya begini. Ramlan Irwandi samo-samo mengabdi. Dia versi reggae juga. Menang Bapak itu. Nah setelah yang kedua menang. Dapat royalti nggak? Ada. Waktu itu ada royalti dari Pak Ramlan ada. Ada ya. Berapa biayanya kan dijelas dari awal-awal kan. Sekian Pak. Oke, deal. Cuman dalam berikutnya saya nggak diajak lagi. Nah, ada kandidat baru nih, Herman Safar namanya, minta bikin lagu. Bikin jingle juga? Saya bikinin juga. Lagu atau jingle? Ya jingle buat jingle ya. Ya lagu campaign lah, lagu kampanye gitu kan. Buat lewat mempromosikan calon ini dengan musik. Nah, kan mungkin paham juga orang kan, ada untungnya juga nih, pakai lewat musik lah. Nah, menang juga Bapak itu. Pak Ramlan ini, Pak Herman Safar menang. Waktu itu salam 2 jari ya? Salam 2 jari. Dengan orang Buki Ebat. 2 tuh. Menang. Sekarang nggak bikin ya? Nah, yang ini, yang 2024 ini saya nggak bikin satu-satu pun. Cuma lagu saya diperebutkan. Saya bingung. Apa salah saya? Tapi gimana rasanya? Ada 2 kubu yang menyanyikan lagu Bang Tengah. Gimana rasanya? Sampai sekarang saya masih cari-cari apa yang hebatnya nih. Cuma kalau untung buat saya lagu ini kan viral. Ya. Makin banyak orang yang tahu kan. Orang tahu saya juga orang banyak yang tahu baru kan. Tapi ada yang mempersalahkan Bang Ted dengan Ada. Saking ada ya pihak dari kawan-kawan ini yang marah dia dengar lagu saya. Saya banyak bikin lagu, tapi yang ini bikin marah orang baru ya. Itu muncul klarifikasi. Iya itu, karena mungkin sensitif pilkada kali ya. Iya, karena dengan kejadian itu makanya muncul klarifikasi dari Teramnes gitu. Nah, besoknya setelah pemenangan, di quick count ya, dia menang quick count malam itu kan. Udah tahu lah siapa yang menang di quick count kan. Cuman beredar 3 hari itu saya lihat kok gontok-gontokan di masyarakat gitu loh. Biasanya pedagang ini kan memang terbagi 2 kan. Tapi pas ini kok jadi ribut gitu. Nah yang nyerang ini kan dari pihak 04-nya ya kan, harus manasin lagi dia menang. Awak yang lasu, maka kawannya rusuh. Tapi intonasi udah beda Om. Pakai kayak ya bikin kalau dibilang bisa marah orang gitu. Kalau kita gitu-gituin terus kan lama-lama marah orang kan. Nah saya khawatirnya karena di warga bagian ada tetanggaan kayak gitu juga. Pilihannya beda tapi akhirnya lagu ini bikin meruncing gitu loh. Maka saya bilang back to kembalilah ke ini karya seni aja, jangan dibawa ke arah politik ya. Arah yang membuat kita pecah lah di Bukit Tinggi kan. Karena ini juga karya seni. Ya ini saya juga nggak ngerti ngapain dibawa ke sana. Siapa sih yang nggak buru? Kalau saya bilang ini tangan Tuhan aja nih yang buat begini. Karena kan ceritanya hitam putih itu. Lasuh rusuh gitu. Pas mungkin di saat Om sedang lasuh saya kesal kan. Kan orang senang lihat orang susah. Saya temanya senang melihat orang susah melihat orang senang kan. Jadi kita lihat orang sedang lasuh itu kayak kesal kan. Tapi sampai sekarang masih ada enggak yang mempermasalahkan itu? Di TikTok saya ada. Masih ada yang komen kayak gitu. Sampai segitunya? Ya dia bilang macam-macam lah. Ada yang dia bilang kalau 03 yang menang nggak mungkin kalau
kalau sana klarifikasi juga. Ya udahlah saya diam, saya like love aja lah. Bayar ribut kan. Jadi nggak terlalu serius menanggapinya. Nggak mau lah. Biar aja orang cuman saya di situ saya lihat ini hanya musik kok. Iya. Ngapain jadi orang tuh jadi marah mas? Ngapain? Ngapain itu jadi perdebatan? Iya. Emang apa kan selama ini kan musik aman-aman aja kan, nggak ada yang bikin perang, nggak ada lah. Cuma khawatir aja nanti lama-lama jadi ada yang ngipas-ngipasin. Jadi harapannya seperti apa nih? Apakah stop dulu ini musik? Nggak apa-apa, musik kalau saya kan nggak ngelarang 04 mau pakai. Tapi jangan bikin yang membuat orang marah gitu. Senang-senang lah. Pakailah lagu ini buat bahagiamu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan nyakitin orang lagi. Gitu. Itu aja masalahnya, Om. Jangan sampai orang yang dengar lagu ini lu tunjukin orang kan dilecehin orang kan nggak boleh lah. Iya. Tapi saya rasa udah nggak ada lagi sekarang ya. Udah semoga lah, semoga. Udah redup. Oke. Ya, itu podcast kita kali ini bersama Bang Ted Rapnes. Ya, penuh dengan kisah yang tentu saja di luar nalar. Oh, jadi boleh saya bilang ini bukan campur tangan saya. Iya. Ini campur tangan Tuhan udah. Untuk memviralkan saya aja. Tuhan, ini kehendak dia, ini bukan kehendak saya. Jadi yang belum tahu, Mang Awak, siapa penyanyinya, siapa penciptanya, nah ini dia orangnya. Oke, sekian dulu podcast kita pada kali ini. Terima kasih Bang Ted Rapnes. Oke, siap. Semoga sukses. Alright. Terus berkarya. Thank you. Sampai ketemu lagi dalam podcast Bukit Tinggi Press Club selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.